Selamat pagi pendengar Sarana FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Khairunisa, dalam Sarana News Pagi. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Di antaranya, kader PDIP jadi Direktur Utama PT PLN. Kinerja impor Februari 2021 dinilai sinyal positif ekonomi. Salah satu budaya buruk pengendara motor sudah tahu salah tapi saling membantu. Dangdut goes to New York. Dan Indonesia terancam saksi Badan Anti-Doping Dunia. Informasi pertama mengenai kader PDIP jadi Direktur Utama PT PLN. Berikut berita yang dilansir dari bisnis.com. Kementerian BUMN mencopot Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PT PLN dan digantikan oleh politikus PDI Perjuangan, Darmawan Prasojo. Keputusan itu diumumkan dalam rapat umum pemegang saham RUPS PLN 2021 yang tertuang dalam surat keputusan PUPS. Disampaikan oleh Menteri BUMN berlaku per 06 Desember 2021. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Zulkifli Zaini dinilai telah memimpin perusahaan dengan hati dan keikhlasan. Dilihat selama 2019-2020, PLN memperbaiki kinerja keuangan. Kita ke informasi berikutnya. Kinerja impor Februari 2021 dinilai sinyal positif ekonomi. Dikutip dari IDX Channel. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambut baik peningkatan impor yang didominasi oleh impor bahan baku pada Februari 2021. Mendak Lutfi menilai peningkatan impor terutama bahan baku merupakan sinyal positif perbaikan dan pergerakan ekonomi Indonesia. Menurutnya, dengan peningkatan jumlah bahan baku impor mengindikasikan sektor industri mulai bergerak terutama industri kendaraan mobil. Informasi selanjutnya, salah satu budaya buruk pengendara bermotor sudah tahu salah tapi saling membantu. Dilansir dari kompas.com. Pelanggaran kendaraan lain yang masuk ke jalur Transjakarta memang masih dilakukan pengendara di Jakarta. Padahal larangan kendaraan sudah tertulis pada Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Seperti pada video yang diunggah akun Jakarta Terkini. Belasan pengendara motor terlihat berada di jalur Transjakarta dan terjebak. Ironisnya, para pelanggar saling membantu mengeluarkan motor dari jalur Transjakarta. Informasi selanjutnya dari dunia hiburan. Dangdut goes to New York. Dikutip dari MNC News. Warga dan juga turis pusat atraksi kota New York, Amerika Serikat, Times Square, seketika terhipnotis oleh meriahnya panggung dangdut khas Indonesia. Konser dangdut ini dibuat dalam rangka soft launching cafe dangdut di New York, Amerika Serikat. Acara ini bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York serta kantor Pusat Promosi Dagang Indonesia. Bintang tamu malam itu adalah penyanyi dangdut Indonesia Fitri Karlina dan Orkes Dangdut Sinar Muda. Tidak hanya konser dangdut saja, acara ini juga menampilkan tarian-tarian Nusantara, serta peragaan busana batik dari sejumlah perancang-perancang terkenal di Indonesia. Selain untuk menghibur warga sekitar, konser dan pagelaran budaya Indonesia ini diharapkan juga bisa turut menjadi media promosi budaya nasional di kancah dunia. Kita ke informasi terakhir, datang dari dunia olahraga. Indonesia terancam sanksi Badan Anti-Doping Dunia. Dilansir dari kompas.com. Badan Anti-Doping Dunia atau WADA menyatakan Indonesia tidak patuh terkait penegakan standar anti-doping. Hal ini membuat Indonesia, Korea Utara, dan Thailand tak memenuhi syarat menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, hingga dunia selama masa penangguhan. Lebih dari itu, para atlet juga terancam sanksi, tidak boleh mengibarkan dan membawa nama negara selain Olimpiade. Menpora Zainuddin Amalin menyatakan telah menerima surat pada 7 Oktober dan membuat klarifikasi pada WADA. Pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan olahraga mati suri menjadi alasan sampel sulit dilaksanakan. Pendengar, demikian Sarana News pagi ini.
Ikuti Sarana News selanjutnya hanya di Sarana FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.